Halo, perkenalkan nama saya Kania Tri Jayanti, bisa dipanggil Kani aja, dengan NIM K76240446. Saya Nabila Zahra Firdaus, bisa dipanggil Nabila, dengan NIM K76240151. Perkenalkan, nama saya Fiona Nurani. Saya dipanggil Pak. NIM saya 1240404. Halo semuanya, aku Delvino Adi Pradana, biasa dipanggil Vino, dengan NIM K76244036. Oke, langsung aja kita masuk ke materinya. Pertama, kita akan membahas tentang konsep ketenagakerjaan. Apa itu ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lalu, apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jenis-jenis tenaga kerja dibedakan menjadi beberapa kelompok. Pertama, menurut sifatnya, ada tenaga kerja jasmania yang menggunakan tenaga fisik seperti sopir, montir, dan lain-lain. Tenaga kerja rohania yang menggunakan pikiran dan ide, misalnya direktur, konsultan, dan manajer. Kedua, menurut kualitasnya ada tenaga kerja terdidik seperti guru, dokter, dan dosen. Tenaga kerja terlatih seperti montir, sopir yang menguasai keahlian dari pengalaman. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih seperti buruh atau tukang sapu. Lalu yang ketiga ada menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dibagi menjadi tenaga kerja bagian produksi yang bekerja pada bagian produksi, tenaga kerja bagian pemasaran yang tugasnya mendistribusikan barang, tenaga kerja umum dan administrasi yang berhubungan dengan personalia, umum, dan administrasi. Yang terakhir, menurut hubungan dengan produk, ada tenaga kerja langsung, yaitu yang secara langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Tenaga kerja tidak langsung, yaitu yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Apa itu angkatan kerja? Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja 15 tahun ke atas, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja atau tingkatan partisipasi angkatan kerja, digunakan rumus sebagai berikut. Adapun untuk mengetahui ketergantungan atau dependensi rasio, digunakan rumus sebagai berikut. Kesempatan kerja. Dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Yang terakhir ada hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Penduduk suatu negara dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja yang berusia 16 tahun sampai 64 tahun, bukan tenaga kerja yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Dari tenaga kerja, ada yang termasuk angkatan kerja, yaitu mereka yang ingin bekerja, dan bukan angkatan kerja seperti pelajar atau ibu rumah tangga. Angkatan kerja dibagi lagi menjadi pekerja dan pengangguran. Pekerja bisa disebut pekerja penuh bila bekerja minimal 40 jam per minggu dan mendapat upah sesuai UMR. Sedangkan mereka yang bekerja di bawah standar jam, pendapatan, atau produktivitas disebut setengah menganggur. Oke, langsung aja kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Jadi, Indonesia itu memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah, yang tentu saja menjadi modal pembangunan jika mampu dikelola dengan baik dan benar. Tapi, jika pengelolaannya tidak dilakukan dengan baik, dapat menyebabkan permasalahan yang cukup berarti. Salah satunya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Lalu, apa aja sih permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia? Nah, langsung aja kita masuk yang pertama, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi. Pengangguran di Indonesia merupakan masalah yang besar, bahkan tinggi rendahnya pengangguran suatu negara dapat dijadikan tolak ukur kemakmuran suatu bangsa. Terus, apa sih pengertian pengangguran itu? Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan,
atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS itu mencatat jumlah pengangguran di Indonesia meningkat sebesar 1,11% secara tahunan pada Februari 2025. Jumlah pengangguran itu mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025 atau meningkat sebesar 83.450 orang dibandingkan Februari 2024. Selanjutnya yang kedua adalah jumlah angkatan kerja yang tinggi. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Nah, makin tinggi jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Jika tidak diimbangi dengan lapangan kerja yang memadai, maka pengangguran akan bertambah sehingga tingkat kesejahteraan menurun. Selanjutnya yang ketiga adalah rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Selanjutnya, permasalahan keempat adalah penyebaran angkatan kerja yang tidak merata. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki kurang lebih 17.000 pulau dengan kepadatan penduduk yang tidak merata. Sekitar 60% penduduk terpusat di Pulau Jawa. Hal tersebut menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak merata. Yang terakhir adalah perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Nah, hal ini itu dapat dilihat dari standar upah yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat, kondisi tempat kerja yang buruk, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Oke, sekarang kita masuk ke materi pengangguran. Pengangguran sendiri adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kita ketahui bahwa pengangguran dapat terjadi karena jumlah tenaga kerja yang tersedia lebih besar daripada yang dibutuhkan. Nah, pengangguran sendiri dapat dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama kita bagi berdasarkan sifatnya, yaitu ada pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Contohnya adalah mahasiswa yang baru lulus kuliah dan belum bekerja. Nah, menurut BPS, pengangguran terbuka itu terdiri atas kelompok orang yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan, dan juga sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Nah, lalu ada yang namanya setengah menganggur. Ini adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal atau bekerja di bawah jam kerja normal. Contohnya adalah petani yang menganggur karena menunggu musim panen tiba. Lalu yang ketiga ada pengangguran terselubung. Nah, ini adalah angkatan kerja yang sudah bekerja namun tidak bekerja secara optimal karena tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau pekerjaannya tidak sesuai dengan bakat dan kemampuan pekerja. Contoh sederhananya adalah seorang sarjana hukum yang bekerja sebagai customer service di salah satu bank. Padahal idealnya seorang sarjana hukum dapat bekerja sebagai pengacara, jaksa, ataupun notaris. Nah, selanjutnya kita bagi pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya, perubahan dari negara yang berstruktur agraris atau pertanian menjadi negara industri. Ini menyebabkan petani menganggur karena tidak memiliki keahlian untuk bekerja di pabrik. Seperti yang dijelaskan tadi, terjadinya pengangguran ini karena keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja tidak sesuai dengan pekerjaan yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah jenis pengangguran yang disebabkan karena waktu tunggu pelamar mendapatkan pekerjaan. Penyebab pengangguran tersebut antara lain kurangnya informasi tentang lowongan pekerjaan, adanya keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih baik, serta proses rekrutmen yang lama.
Yang ketiga ada pengangguran siklis. Nah, pengangguran siklis terjadi karena penurunan aktivitas ekonomi dalam siklus bisnis yang mempengaruhi penurunan produksi. Hal ini akan memaksa perusahaan untuk mengurangi permintaan input, termasuk tenaga kerja. Contohnya adalah karyawan terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK karena pabrik tempatnya bekerja mengalami kerugian bisnis. Sekarang kita masuk ke dampak dari pengangguran. Kita bagi ke dalam beberapa aspek. Yang pertama dari aspek ekonomi, pengangguran sangat berdampak bagi perekonomian, khususnya menyebabkan penurunnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Orang yang tidak bekerja tidak dapat membeli barang atau jasa, sehingga menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Lalu kita lihat dari aspek sosial, pengangguran sendiri dapat memberikan beban psikologis seperti stres dan depresi bagi manusia. Selain itu, tingginya angka pengangguran dapat meningkatkan angka kriminalitas. Lebih jauh lagi, pengangguran ini dapat memperlebar kesenjangan sosial yang ada di masyarakat. Lalu kalau kita lihat dari aspek pendidikan, kondisi ini dapat menimbulkan persepsi negatif bahwa pendidikan tidak menjamin masa depan yang lebih baik, sehingga menurunkan semangat belajar. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia dan menghambat tujuan pendidikan nasional. Solusi dan sistem upah. Bagaimana ya cara mengatasi masalah ketenaga kerjaan? Yang pertama itu ada dengan cara pelatihan dan pendidikan keterampilan atau skill training. Nah, pemerintah bisa memperbanyak balai latihan kerja. Balai latihan kerja ini tujuannya agar tenaga kerja memiliki skill sesuai kebutuhan industri, bukan hanya teori saja. Lalu yang kedua yaitu pengembangan UMKM. Nah, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Dengan adanya bantuan modal, pelatihan usaha, dan pendampingan digital, UMKM diharapkan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru di berbagai daerah. Lalu yang ketiga, peningkatan investasi. Investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat membuka banyak lapangan kerja baru. Pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif, misalnya melalui kemudahan perizinan, pembangunan infrastruktur, dan kepastian hukum bagi para investor. Lalu yang keempat ada program magang dan kerjasama luar negeri. Selain mengurangi pengangguran di dalam negeri, program seperti ini juga meningkatkan pengalaman dan keahlian para pekerja di Indonesia. Nah, setelah membahas solusinya, sekarang kita bahas sistem upah di Indonesia. Sistem upah menjadi hal penting karena menyangkut kesejahteraan tenaga kerja. Upah yang adil akan meningkatkan semangat kerja, produktivitas, dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, ada upah minimum. Upah minimum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten. Penentuan upah ini didasarkan pada inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak. Tujuannya agar pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tujuannya agar pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tujuannya agar pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tujuannya agar pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tujuannya agar pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tujuannya agar pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tujuannya agar pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tujuannya agar pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tujuannya agar pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tujuannya agar pekerja mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua, upah lembur. Selain upah pokok, pekerja yang bekerja melebihi jam kerja normal berhak mendapatkan upah lembur. Besarannya diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan peraturan pemerintah. Biasanya dihitung 1 sampai 2 kali lipat dari upah per jam. Yang ketiga, prinsip keadilan dalam pengupahan.
Upah harus sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab, serta tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, usia, atau status. Pelatihan kerja, pengembangan UMKM, serta peningkatan investasi menjadi langkah penting untuk memperluas lapangan kerja. Sementara itu, sistem upah yang adil dan transparan menjadi kunci untuk menciptakan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Karena pada dasarnya, tenaga kerja yang sejahtera adalah fondasi utama kemajuan ekonomi bangsa.